Daya hisap yang sangat kuat pada Mu Yingying juga menyerap seluruh sisa kekuatan Pil Dou di dalam sekejap, dan energi emas di kolam Kaisar Xuanling semakin melemah. Jelas sekali energi itu juga diserap oleh Mu Yingying. Sepertinya dia telah merasakan fluktuasi ini, dan mata indah Mu Yingying juga sedikit berkerut, lalu nyala api biru di dahinya pun meredup samar-samar. Sepertinya dia terlalu enggan. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya. Jelas, bahkan jika Mu Yingying menyerap energi dari kolam Kaisar Xuanling dan Pil Dodi, itu masih sedikit kurang untuk menembus tahap menengah Dodi bintang 5. Bum bum bum, tubuh Mu Yingying tiba-tiba dipenuhi energi, dan kemudian air di kolam Kaisar Xuanling, yang tadinya membasahi Mu Yingying, juga berguncang hebat. Pada saat itu, semangat juang di sekitar Mu Yingying juga menjadi kacau, dan wajahnya pun memucat. Dengan penglihatan Xiao Yan, tidak sulit untuk mengetahui bahwa ini adalah kegagalan untuk menerobos. Jika promosi tersebut gagal, maka akan terjadi kerusakan serius, dan fondasinya akan terguncang. Masih menolak untuk menyerah. Itu, aku akan membantumu. Xiao Yan juga melihat niat Mu Yingying. Jelas, dia tidak akan beristirahat sampai dia menembus tahap menengah Kaisar Bintang 5 Dou. Begitu kata-kata itu terucap, pupil mata Xiao Yan juga memancarkan panas, dan kemudian panas api di dalam tubuhnya mencapai puncaknya. Doki api putih susu menyebar dari tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian, kekuatan doki dari api putih susu itu juga bergerak menuju Mu Yingying yang tidak jauh darinya. Kekuatan itu terus-menerus ke dalam tubuh Mu Yingying. Namun yang membuat Xiao Yan aneh adalah, dengan masuknya doki api putih susunya, sepertinya ada sesuatu di tubuh Mu Yingying yang membuat api putih susunya sangat ketakutan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Api putih susu di tubuh Xiao Yan adalah api yang menyatu dari 23 jenis api yang berbeda. Api yang menakutkan itu masih takut pada sesuatu di dalam tubuh Mu Yingying. Hal ini membuat Xiao Yan sangat terkejut. Namun, Xiao Yan juga samar-samar merasakan bahwa apa yang ditakuti oleh api putih susu itu tampaknya adalah api biru di tubuh Mu Yingying. Namun saat ini, Xiao Yan tidak ingin terlalu banyak berpikir, dan energi yang besar terus terkumpul menuju Mu Yingying. Tugas paling mendesak sekarang adalah membiarkan Mu Yingying menerobos terlebih dahulu. Dengan masuknya kekuatan ini, Mu Yingying juga menjadi lebih nyaman, dan wajah pucat yang disebabkan oleh kekuatan yang tidak terkendali kembali normal. Sesaat kemudian, saat energi Qi Xiao Yan terus mengalir masuk, seluruh tubuh Mu Yingying diselimuti api biru, lalu api biru itu menjadi tubuh utama, dan kekuatan api putih susu Xiao Yan digunakan sebagai penyeimbang, yang juga langsung menyerap kekuatan Xiao Yan, dan kemudian perlahan-lahan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Bum bum bum, serangkaian fluktuasi yang sangat menakutkan juga terjadi secara spontan. Hehehe, 1 menit berlalu, dan Mu Yingying, yang berada di air, juga perlahan menyerap kekuatan tersebut, mencapai kekuatan tingkat menengah Kaisar Bintang 5 Dou, lalu perlahan membuka matanya. Saat Mu Yingying membuka matanya, yang dilihatnya adalah Xiao Yan dengan penggaris berat di punggungnya dan membelakanginya. Xiao Yan, Mu Yingying juga berseru. Jelas sekali, Mu Yingying hanya ingin menggunakan sisa energi Pil Dodi dan kekuatan di kolam Kaisar Xuanling untuk menerobos tahap menengah Dodi Bintang 5. Kekuatan itu perlahan ke dalam dirinya, dan kekuatan itu juga merupakan kekuatan api, yang cukup cocok untuk Mu Yingying, sehingga Mu Yingying dengan mudah menerobos tahap menengah Dou di bintang 5. Di sisi lain, di kolam Kaisar Xuanling, hanya ada Xiao Yan, dirinya sendiri, dan Mu Feng. Kekuatan Mu Feng jelas bukan atribut api, jadi hanya ada satu kemungkinan. Pada saat itu, Mu Yingying membuka matanya, dan dia merasa lega ketika melihat bahwa itu Xiao Yan. Karena bahkan Mu Yingying pun tidak tahu bahwa Xiao Yan selalu memiliki ketergantungan, sedikit banyak. Lagi pula, Xiao Yan inilah yang membunuh Kaisar Hantu Kembar. Berhasil, Xiao Yan juga menyadari bahwa Mu Yingying telah membuka matanya, dan segera bertanya. Ya, melihat ini, Mu Yingying juga menjawab Xiao Yan dengan lembut. Karena ini berhasil, kalau begitu, sudah waktunya pergi. Xiao Yan juga tertawa. Setelah berbicara, dia siap berjalan menuju formasi teleportasi ruang di samping. Tunggu, saat Xiao Yan menoleh, Mu Yingying, yang tubuhnya masih terendam air, juga mencibir. Lalu, Xiao Yan juga bertanya-tanya, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Mu Yingying. Hari ini adalah hari terakhir, dan jika mereka tidak keluar, pasti akan ditolak oleh kolam Kaisar Xuanling. Itu, kau berikan bajuku. Wajah Mu Yingying memerah,
dan dia berkata dengan sangat malu, lagi pula, di mana Xiao Yan berada, disitulah bajunya diletakkan, tapi tidak apa-apa. Air di kolam Kaisar Xuanling berwarna keemasan, jadi Mu Yingying berada di kolam Kaisar Xuanling hanya kepala yang terlihat, tetapi tidak nyaman untuk bergerak, dan dia segera menghadap Xiao Yan. Mendengar itu, Xiao Yan menggaruk kepalanya karena malu. Kemudian dia melihat pakaian Mu Yingying berada di sampingnya. Dia membungkus pakaian itu dengan douqi, dan kemudian perlahan menuju ke Mu Yingying mengangguk ketika melihat ini, lalu sedikit mengangkat tangan gioknya, dan di atas permukaan air, penghalang api biru muncul begitu saja. Pakaian itu melewati penghalang api biru. Gemuruh, serangkaian suara terdengar dari penghalang api biru. Xiao Yan langsung tahu tanpa berpikir bahwa itu pasti Mu Yingying yang mengenakan pakaian, dan Xiao Yan menunggu. Baiklah, sebuah suara perlahan keluar dari penghalang api biru, dan sesaat kemudian, penghalang api biru itu pun perlahan menghilang, menampakkan sosok Mu Yingying. Mu Yingying juga menepuk-nepuk air di jari kakinya, lalu datang ke sisi Xiao Yan. Terima kasih, Mu Yingying berkata kepada Xiao Yan. Tidak apa-apa, wajar saja jika sesama tim saling membantu. Xiao Yan juga tertawa, namun, situasi ini tidak boleh terulang lagi. Jika kau memaksakan terobosan seperti ini, dan gagal, maka dampaknya bagimu di masa depan tidak akan kecil. Sesaat kemudian, Xiao Yan pun menjadi serius, lalu berkata kepada Mu Yingying, jelas sekali, jika bukan karena bantuan Xiao Yan kali ini, Mu Yingying akan berada dalam situasi yang lebih buruk. Aku tahu, kenapa kau begitu galak. Mu Yingying pun menjawab dengan lembut. Kalau begitu, ayo kita pergi. Aku merasakan kehadirannya di sekitar sini, tapi aku tidak menemukan sosok Mu Feng, dan kupikir dia sudah pergi, kata Xiao Yan juga. Xiao Yan, kau benar-benar berhasil mencapai tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 4. Mu Yingying juga menemukan sesuatu, dan tiba-tiba berkata dengan terkejut. Yah, ini cuma kebetulan. Xiao Yan tidak merasa senang dalam hal ini. Lagi pula, dia sudah berada di luar sepanjang tahun, dan dia sudah mengembangkan mentalitas yang tenang. Namun Mu Yingying berbeda. Alasan mengapa Mu Yingying mampu menembus ke tahap menengah Dou di bintang 5 sebagian besar disebabkan oleh kekuatan misterius di kolam Kaisar Xuanling ini dan kekuatan pil Dou Di. Namun Xiao Yan berbeda. Mu Yingying ingat bahwa sebelum dia datang sebulan yang lalu, Xiao Yan masih berada di tahap menengah Dou di bintang 4. 1 bulan telah berlalu, meskipun dia telah berada di kolam Kaisar Xuanling selama hampir setahun. Xiao Yan justru langsung ke tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 4. Dengan kecepatan kultivasi yang begitu menakutkan, bahkan Mu Yingying pun diam-diam terkejut. Ayo pergi. Sesaat kemudian, Mu Yingying juga tersenyum sangat gembira, tampaknya tidak tahu apa yang sedang ditertawakannya. Namun, jejak hal-hal kecil Mu Yingying tidak luput dari pengamatan Xiao Yan. Kemudian Mu Yingying menatap kedalaman kolam Kaisar Xuanling. Pupil matanya juga membesar, dan kemudian dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Hanya Mu Yingying yang mengetahuinya. Saudaraku, tunggulah aku tahu kau pasti berada di istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling, dan aku pasti akan datang menemuimu. Mu Yingying juga bergumam dalam hatinya. Selain itu, Mu Yingying juga samar-samar merasakan aura yang sangat kuat. Jika tak punya kekuatan yang kuat dan mencoba menerobos masuk ke istana bawah tanah ini, hanya akan mendapat banyak masalah. Jadi, Mu Yingying pun menekan gejolak di hatinya, dan berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia harus bekerja keras untuk datang ke istana bawah tanah demi menyelamatkan dirinya sendiri dan kakak. Pergi. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, lalu perlahan berkata kepada Mu Yingying di sampingnya. Setelah kata-kata itu terucap, keduanya juga sampai di tepi formasi teleportasi. Formasi teleportasi ini berukuran sekitar 3 meter. Melihat penampilannya, paling banyak hanya 3 orang yang dapat masuk dan keluar bersama-sama. Lagi pula, ruangnya hanya sebesar itu. Di tanah, terdapat beberapa batu keras. Jelas, batu ini terkikis oleh kolam Kaisar Xuanling selama ribuan tahun. Di atas batu-batu di tanah terdapat beberapa rune misterius yang sangat rumit, yang perlahan-lahan terhubung bersama untuk membentuk formasi teleportasi. Saat aku siap, aku akan mulai mengaktifkan formasi ini. Xiao Yan juga berkata kepada Mu Yingying di sampingnya. Ya, Mu Yingying juga menjawab Xiao Yan dengan lembut. Sesaat kemudian, ketika Xiao Yan mendengar suara Mu Yingying, Xiao Yan pun merasa lega,
lalu sedikit memejamkan matanya, mengerahkan beberapa mantra suci di tubuhnya, dan kemudian secercah kekuatan spiritual perlahan terpancar keluar. Dengan kekuatan spiritual, formasi teleportasi ruang juga bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan, dan kemudian rune misterius yang membentuk formasi teleportasi ruang di tanah juga memancarkan gelombang yang sangat misterius. Sesaat kemudian, Mu Yingying dan Xiao Yan menghilang. Mereka berdua telah meninggalkan tempat ini. Area inti dari kolam Kaisar Xuanling juga kembali tenang. Di luar kolam Kaisar Xuanling, terdapat formasi 9 ikan bermain naga yang dijaga oleh klan Tian Muyu, satu-satunya jalan bagi Xiao Yan dan yang lainnya untuk pergi. Formasi 9 ikan bermain naga ini adalah kunci untuk memasuki kolam Kaisar Xuanling, dan juga merupakan metode formasi untuk melindungi kolam Kaisar Xuanling. Jadi Xiao Yan dan yang lainnya juga harus melewati formasi 9 ikan bermain naga ini. Formasi teleportasi ruang di tengahnya juga perlahan memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Sesaat kemudian, dua sosok muncul di formasi teleportasi ruang. Salah satunya adalah seorang pria dengan penggaris hitam besar dan berat, mengenakan pakaian sederhana. Yang satunya lagi adalah sosok wanita dengan lekukan anggun. Sungguh merepotkan, sesaat kemudian, wanita itu juga berkata dengan nada tidak puas. Hehe, ayo, kita pergi. Mendengar itu, Xiao Yan juga tersenyum acuh tak acuh, lalu perlahan berkata kepada Mu Yingying. Saat Xiao Yan dan Mu Yingying muncul, ruang di sini mengeluarkan sedikit suara, jelas sekali diguncang oleh kekuatan yang dahsyat. Ayo pergi. Meskipun kekuatan, jiwa Xiao Yan yang besar menyadari fluktuasi tersebut, dia tidak menyelidikinya. Dia mengucapkan sepatah kata kepada Mu Yingying, lalu perlahan berjalan menuju pinggiran formasi 9 ikan bermain naga, mencoba melewati formasi teleportasi ruang ini, keluar dari sini. Tepat ketika Xiao Yan dan Mu Yingying hendak pergi, sebuah suara yang sangat kasar menggema di formasi 9 naga ikan ini. Saat itu, formasi sudah tertutup, jadi Xiao Yan tidak mengerti mengapa terjadi fluktuasi seperti itu. Boom boom boom. Di saat berikutnya, Douqi mengerikan yang mengandung kehancuran juga muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap, lalu menyerang Xiao Yan. Sialan, Xiao Yan tidak sempat menghindar, dan api putih susu yang sangat panas langsung menempel di tubuhnya. Tetapi Xiao Yan, dengan kekuatan jiwanya yang dahsyat, juga tahu bahwa orang yang menyerangnya memiliki kekuatan yang pasti tidak lemah. Api putih susu Xiao Yan dan ki kuning yang menakutkan itu juga menyerang bersamaan dalam sekejap. Batuk, batuk. Xiao Yan juga tiba-tiba mundur beberapa langkah untuk menstabilkan posisinya, tetapi dia sangat terkejut. Tepat ketika dia bersentuhan dengan serangan Douqi kuning, Xiao Yan dengan jelas merasakan kekuatan misterius dari kolam Kaisar Xuanling, dan orang yang ingin menyerangnya juga telah memasuki kolam Kaisar Xuanling. Namun yang paling serius adalah serangan yang tampaknya sederhana ini membuat Xiao Yan merasa takut. Bahkan Xiao Yan berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi serangan dahsyat ini. Xiao Yan, apakah kau baik-baik saja? Mu Yingying juga menyadari ada sesuatu yang mengintai di ruang formasi 9 ikan bermain naga. Aku baik-baik saja, hati-hati, sepertinya ada musuh di sini. Xiao Yan pun sedikit tenang, lalu berkata kepada Mu Yingying di sampingnya. Hehehe, anak yang membunuh kaisar hantu kembar itu tidak lebih dari itu. Senyum sinis yang sangat meremehkan bergema di ruang formasi 9 ikan bermain naga. Sesaat kemudian, formasi 9 ikan bermain naga terhubung ke pinggiran. Dari 9 lorong, pintu lorong juga terkunci. Pada saat yang sama, pupil mata Xiao Yan juga menjadi serius, karena Xiao Yan melihat bahwa di ruang di depannya, muncul juga ruang yang sedikit menggeliat, dan di ruang itu, terdapat tawa yang sangat menghina. Di ruang yang berliku-liku, sesosok misterius berjubah hitam dan dipenuhi semangat bertarung yang gelap juga melangkah keluar perlahan, lalu menghadap Xiao Yan dan Mu Yingying. Aura yang sangat menakutkan juga terpancar dari sosok misterius itu. Aura itu memancar dari pria berjubah hitam tersebut.